Rema hari ini, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Hal pertama yang dilakukan umat Israel ketika mereka mendapati air di Mara pahit rasanya dan tidak dapat mereka minum adalah mengeluh, mengomel dan bersungut-sungut. Begitu pula yang diperbuat banyak orang Kristen ketika merasakan hal-hal pahit dalam hidupnya, seperti kehancuran rumah tangga, kegagalan studi, bisnis yang pailit, dan sebagainya. Banyak dari kita yang langsung mengeluh, menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, marah, dan mencari kambing hitam. Sadar atau tidak, kita malah membesar-besarkan masalah dan membiarkan kegagalan serta kehancuran membayang-bayangi langkah kita, sehingga kita tidak bisa melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi. Berbeda yang dilakukan Musa. Ketika menghadapi masalah, ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Tuhan pun menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan keluar dengan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tanpa menunggu lama, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-25. Ya, untuk melihat dan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, perlu sekali bagi kita untuk berdoa dengan iman, serta mempraktekkan iman tersebut dengan perbuatan yang nyata. Sebab iman yang tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Jadi iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Itu sebabnya kunci mengalami mujizat dari atas adalah berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Mari kita kembali menyadari dan melihat diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kuasa dalam mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Deklarasikan secara profetik setiap janji firman Tuhan yang sudah kita terima dari gembala sidang kita. Maka kita akan mengalami pertolongan yang datangnya dari atas. Sudahkah Anda bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik selama ini? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa kunci mengalami mujizat dari atas adalah berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik? Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk dapat menerima mujizat dari atas? Tuliskanlah. Bapa, kami berdoa untuk urapan-Mu agar kami dapat bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik dalam menggenapi setiap tugas ilahi yang harus kami selesaikan. Karena kami percaya, saat kami berjalan sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu, maka kami akan mengalami mujizat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kunci mengalami mujizat dari atas adalah berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik.